Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema kita hari ini, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtemanya itu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik anak-anak, sebelum memulai hari ini kita akan memulai dengan diskusi. Jadi sebelum memulai, Ibu minta kalian untuk bentuk kelompok. Ya, 2 kelompok, dan di sini Ibu ada pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan. Ini untuk kelompok 2. Di situ ada pertanyaan, silakan jawab. Nanti sebentar akan Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Baik anak-anak, waktu yang Ibu berikan mulai dari sekarang 10 menit. Ada yang tidak mengerti dengan pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang tidak mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, lanjut kerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik anak-anak. Sekarang untuk yang perwakilan kelompok tadi silakan maju ke depan. Ayo maju-maju, Jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerja. Soal cara mempertahankan padi tetap subur. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga saluran air. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Menjaga lahan pertanian. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Soal cara mempertahankan padi tetap subur. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga saluran air. Ya, pintar sekali. Baik, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Dan sebentar baru Ibu sini mulai. Baik anak-anak, cara untuk menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Sebelum kita mulai, Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan wacana tentang padi. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan anak Novi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Ya, terima kasih anak Novi. Baik, berikut adalah soal. Cara untuk mempertahankan padi tetap subur dan bagus. Yang pertama tadi apa? Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Iya, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, Menjaga lahan pertanian. menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, Menjaga lingkungan sekitar. ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti sampah. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, Saluran air dijaga agar tetap mengalir. ya, tepuk tangan untuk anak Novi dulu. Yang keempat itu saluran air harus dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, Penggunaan beras yang tidak berlebihan. ya, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Baik anak-anak, di sini Ibu ada media.
pantai. Yang kedua, Dataran tinggi. yang ketiga, Dataran rendah. ya, dataran rendah. Baik, selanjutnya ada yang tahu pengertian dari pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai adalah pantai ada yang landai dan ada pula yang terjala. Ya, pintar sekali. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang Terjal. terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Baik anak-anak, berikutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasa dimanfaatkan untuk apa? Peristirahatan. Ya, peristirahatan. Ada yang lain? Objek Ya, objek wisata. Apalagi? Usaha perkebunan. Ya, usaha perkebunan. Berikut adalah dataran rendah. Ada yang tahu pengertian dari dataran rendah? Ada Bu. Iya, anak Novi. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Iya, pintar sekali. Baik anak-anak, berikut silakan tetap dengan kelompok yang ada. Coba kalian sebutkan contoh dari ciri-ciri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bisa? Bisa Bu. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, Ibu minta kelompok 1 silakan presentasi tentang dataran rendah dan kelompok 2 dataran tinggi. Serta contoh tanamannya. Bisa? Ada yang tidak mengerti? Ada Bu. Pada bagian mana yang tidak mengerti? Sudah? Baik, perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Iya. Tadi dari kelompok mana? 1. Sekarang kita mau mulai dari kelompok 2 dulu ya. Ya, kelompok 2. Ciri-ciri dataran tinggi. Udara kering, jarang turun hujan. Tanaman kopi dan teh. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Selanjutnya kelompok 1. Ciri-ciri dataran rendah. Tanah relatif datar. Terjadinya akibat proses sedimentasi. Contoh tanaman yang terdapat di dataran rendah adalah padi, kelapa, pisang, jagung. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Itu adalah ciri-ciri dari dataran tinggi dan dataran rendah serta contoh tanaman yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Baik, di sini Ibu akan meluruskan lagi.
Ciri-ciri dari dataran tinggi itu silahkan dicatat. Yang pertama itu tanah relatif datar. Yang kedua, terjadi akibat proses sedimentasi. Yang ketiga, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk. Yang keempat itu memiliki tekanan udara yang lebih tinggi. Contoh tanaman tadi apa saja? Pisang, Pisang, padi, kelapa, jagung. Berikut adalah ciri dari dataran tinggi. Ciri dari dataran tinggi yang pertama itu amplitudo suhu harian dan tahunan besar. Terus udaranya itu kering, kelembapan udara sangat rendah dan jarang turun hujan. Contohnya tadi ada yang tahu? kopi, Kopi. Kopi. Ya anak Dini? Teh. Teh. Sinta? Kopi. Kopi. Iya. Contohnya tanamannya itu seperti kopi, apel, teh, ya wortel, pinus, kelapa, pisang dan jagung. Ibu mau tanya, kira-kira daerah kita ini termasuk daerah dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita. Sudah mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Apakah materinya menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira pada bagian mana? Ya, anak Sinta. Ya, diskusi. Apalagi ada yang lain, Dini? Iya, menyebutkan contoh dataran tinggi dan dataran rendah. Baik anak-anak, jika kalian sudah mengerti, materi kita cukup sampai di sini dulu. Ibu harap pulang ke rumah jangan lupa belajar dan jangan lupa bantu orang tua. Bisa? Bisa, Bu. Baik, sebelum menutup kegiatan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Sudah? Bisa? Bisa, Bu. Ya, anak Novi. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa.